Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Jawa Tengah telah melakukan pengkajian teknik produksi umbi mini bawang merah asal biji atau True Seed of Shallot atau TSS. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendukung penyediaan benih umbi bawang merah nasional. Kabupaten Grobogan selain sebagai wilayah produksi kedelai nasional, ternyata menyimpan potensi wilayah sebagai sentra produksi bawang merah di Jawa Tengah. Karena itu tak heran jika kita melewati wilayah Kecamatan Penawangan dan Tanggung Harjo misalnya, banyak kita jumpai kawasan pertanaman bawang merah. Umbi mini adalah umbi bawang merah yang berukuran kecil yaitu 2-3 gram. Yang sengaja dihasilkan sebagai produk benih hasil perbanyakan TSS atau True Seed of Shallot. Umbi mini dihasilkan dengan mengurangi dosis pupuk tanaman dan menggunakan kerapatan sebar atau jarak tanam yang rapat. Tujuan produksi umbi mini adalah untuk mendapatkan umbi bermutu dengan ukuran kecil, agar mempermudah proses distribusi benih dari penangkar TSS ke petani atau penangkar benih. Untuk mengatasi kendala transisi adaptasi budidaya dari umbi ke biji yang dirasa menyulitkan petani dalam memanfaatkan TSS, maka dikenalkan model perbenihan TSS atau sistem tanam langsung tabela dengan produk awal umbi mini, yang kemudian diperbanyak oleh petani penangkar hingga dilepas sebagai benih untuk umbi konsumsi. Dengan model ini, petani yang terbiasa menggunakan umbi sebagai sumber benih dapat memperoleh benih bermutu tanpa mengalami perubahan dalam teknik budidayanya. Persiapan lahan berupa pembersihan lahan dan pembuatan bedengan dengan lebar 1,2 meter dan panjang sesuai kondisi lahan, tinggi bedengan 30 cm dengan jarak antar bedengan 1 meter. Media bagian atas bedengan diganti dengan media persemaian berupa campuran arang sekam, kompos pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 1:1:1 sedalam 20 cm. Solarisasi dilakukan menutup tanah bedengan dengan plastik yang bertujuan untuk meningkatkan suhu tanah karena terkena sinar matahari, sehingga mikrobia patogen yang masih di dalam tanah dapat mati. Perlakuan solarisasi dilakukan selama 2 minggu dan dibuka kembali, kemudian dibiarkan kurang lebih 2 hari untuk menetralkan suhu tanah. Pada masing-masing bedengan dibuat naungan dengan atap plastik transparan atau PE dengan ketinggian 2 meter dan 1,5 meter atap yang dibuat miring dengan arah atap plastik menghadap ke timur. Selain menggunakan rumah naungan yang sederhana, kini telah dapat digunakan model screen house untuk melindungi tanaman dari hama penyakit maupun dari air hujan yang dapat merusak tanaman. Pada bedengan dibuat larikan atau garitan dengan jarak awal dari pinggir bedengan 10 cm dan jarak antar larikan dalam bedengan 10 cm dan dengan jumlah 10 larikan per meter persegi. Pemupukan dasar diberikan saat olah tanah atau pembuatan bedengan berupa pemberian pupuk kandang 10 ton per hektar dan SP36 dengan dosis 150 kg per hektar. Pupuk kandang matang yang digunakan sebelumnya telah dicampur dengan Trichoderma 1 liter per ton pupuk kandang dan PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria 1 liter per ton didiamkan selama 1 minggu. Pemupukan susulan pertama diberikan dalam bentuk kocoran NPK Mutiara atau sejenis yang mudah larut dengan perbandingan 16:16:16 dengan dosis 100 kg per hektar atau 10 gram per meter persegi pada umur tanaman 30 hari setelah semai. Kemudian diulang saat tanaman berumur 60 hari setelah semai. Benih TSS disebar merata pada larikan dalam bedengan dengan kerapatan 2-3 gram per meter persegi. Kemudian lubang larikan ditutup dengan media persemaian pada bagian atas bedengan atau campuran sekam dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Setelah itu dilakukan penyiraman dengan spray atau gembor dengan tekanan rendah agar tidak merubah posisi biji yang ditanam. Bedengan ditutup menggunakan karung goni atau daun pisang untuk menjaga kelembapan selama kurang lebih 4-7 hari atau sampai benih tumbuh. Penyiraman dilakukan setiap hari pada pagi, sebelum matahari terbit dan sore hari dengan spray atau gembor dengan bertekanan rendah, hingga tanaman siap panen dengan memperhatikan kondisi pertanaman.
Pengendalian gulma dilakukan secara mekanis, yaitu dengan mencabut gulma secara hati-hati. Dilakukan setiap minggu karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman muda. Setelah tanaman berumur lebih dari 60 hari, pengendalian gulma dilakukan 2 minggu sekali atau sesuai kebutuhan. Sebagai tindakan pencegahan digunakan feromon eksi untuk pengendalian ulat gerayak yang disebabkan oleh serangga Spodoptera exigua. Dipasang 1 minggu sebelum tanam. Feromon eksi dapat digunakan untuk pemantauan atau monitoring dinamika populasi dan alat pengendali sebagai perangkap massal atau pengacau kawin kopulasi serangga ulat bawang. Untuk pengendalian, jika digunakan individual diperlukan sekitar 20 hingga 24 perangkap per hektar. Selain menggunakan feromon eksi, dilakukan juga pemasangan perangkap kuning untuk pengendalian hama Liriomyza chinensis atau lalat penggorok daun dan hama lainnya. Berikut adalah pengendalian hama dan penyakit dengan pestisida berwawasan ramah lingkungan. Perangkap kuning itu bisa kita buat sendiri dengan menggunakan botol plastik bekas air minum. Nah, dalamnya diberi kertas kuning. Kuningnya standar memang. Kemudian botolnya dilingkari dengan lem tikus, tidak usah diratakan, nanti kalau kena panas dia akan rata sendiri. Kemudian diletakkan di atas ajir, kira-kira 10 cm di atas daun. Penggunaan trichoderma maupun bioveria itu disemprotkan seminggu sekali selama 6 kali, jadi 6 minggu berhenti. Untuk trichoderma ini bisa mengendalikan atau mengurangi serangan dari penyakit-penyakit daun seperti penyakit trotol, penyakit anthracnose, dan juga tular tanah seperti fusarium. Panen umbi mini dilakukan saat umur tanaman 85 hingga 90 hari, disesuaikan dengan kondisi fisik tanaman di lapangan. Umbi mini yang dihasilkan umumnya terdiri dari 1 hingga 2 umbi per tanaman. Penyimpanan umbi mini sebagai umbi benih di dalam gudang dengan para-para bertingkat dengan masa dormansi 2 bulan sebelum siap ditanam kembali. Keberhasilan kegiatan produksi umbi mini bawang merah asal biji atau TSS di Kabupaten Grobogan tidak terlepas dari peran kelembagaan pendukungnya, mulai dari kelompok tani, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan, dan Badan Litbang Pertanian yang dalam hal ini BPTP Jawa Tengah. Penggunaan biji bawang merah selama ini diperuntukkan untuk langsung menghasilkan umbi konsumsi. Namun yang kali ini kita kembangkan adalah penggunaan biji, kemudian ditanam menjadi umbi mini, dan kemudian umbi mini ini akan diperbanyak untuk menjadi umbi benih selanjutnya. Keuntungan dari penggunaan benih asal biji adalah kita akan mendapatkan pertanaman yang lebih sehat dan produktivitas hasil yang lebih tinggi, yaitu mencapai lebih dari 20 ton per hektar. Biasanya petani memang bawahnya itu kan dari umbi ya. Ini saya kembangkan dari biji, memang cukup sulit, tapi bagi saya nggak sulit. Sebenarnya apa? Di sini kan mayoritas petaninya kan biasa nanam nanam tembakau itu kan biasanya kan pakai benih disebar. Ini juga teknologinya hampir sama, kita tanam dari biji itu sama dengan budidaya tanam tembakau. Jadi saya kira nggak sulit. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Ali Maskur, Ago News TV melaporkan.